Nah, kemudian ada yang info, ini lagi viral di komplek aku dengan modus yang sama, dan ini pelakunya. Ada dua orang laki-laki mencoba untuk masuk ke rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati mulai marak DC gaduh di wilayah ini. Nah, inilah pinjol-pinjol yang terlibat. Pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya terkait BPJS. Nah, lagi-lagi ya, masih banyak orang yang ambigu tentang emang bisa ya pinjol akses BPJS kita, emang bisa ya pinjol tahu data-data di BPJS kita, emang bisa ya pinjol tahu limit-limit di BPJS kita. Nah, jawabannya itu bisa. Pinjol bisa tahu data yang ada di BPJS kita. Nah, data di BPJS itu terkait dengan lokasi tempat rumah kita, kemudian keluarga kita, dan juga tempat terbaru kita kerja. Tapi untuk limit dia tidak akan tahu. Ya, saldo kita di BPJS ini dia tidak akan tahu. Nah, dari mana mereka tahu? Tahunya itu adalah dari HRD tempat mereka bekerja. Salah satunya saya dulu pernah menjadi HRD, dan kesaksian teman kita ini yang juga tahu bahwa HRD di perusahaan manapun bisa mengakses BPJS siapapun dari NIK KTP. Semua HRD itu bisa akses data BPJS-K, tinggal input nomor NIK langsung muncul data terbaru kita, nomor HP terbaru sama alamat kantor terbaru. Tiap pinjol kan pasti ada HRD-nya juga, jadi tinggal minta mereka cekan aja. Jadi kalau udah galbay, udah nggak bisa pindah kerja, yang ada di daftar BPJS-K. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi hal yang seperti ini biasanya hanya dilakukan oleh internal perusahaan saja. Bisa jadi DC-DC ini bekerja dengan HRD perusahaan, jadi bisa mengakses data kalian. Jadi jangan kaget, sekalipun kalian pindah, ganti KTP kalian, ingat saja nomor di NIK KTP kalian tidak akan berubah. Yang berubah hanya status perkawinan, kemudian alamat terbaru kalian. Itu saja. Selebihnya pasti akan sama. Itu teman-teman ya. Jadi jangan kaget aku mau pindah, aku mau resign dari perusahaan ini pindah ke perusahaan itu, sama aja. Tetap mereka juga akan tahu. Jadi hadapin, terima aja resikonya, dan mulai terbuka dengan keadaan sekeliling. Pasti saya yakin kalian akan mendapat dukungan walaupun di awal-awal terjadi penolakan. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman terkait dari pihak ketiga pinjol. Nah, di sini ada seorang teman yang komen di TikTok saya, dia sudah galbay nih di aplikasi Orange sudah sekitar 2 tahun. Terus dia bilang, kira-kira DC-nya datang nggak ya? Tapi ada yang nyaut dari mantan desk collector mengatakan, datamu sudah dijual kalau sudah galbay 2 tahun. Kok masih deg-degan galbay Orange udah 2 tahun galbay di daerah Bekasi? Terus ada yang jawab, udah 2 tahun kenapa deg-degan? Udah dijual datamu ke pihak ketiga. Kalaupun ada penagihan itu bukan dari pihak Shopee, itu dari agensi pihak ketiga. Aku mantan desk collector katanya. Nah, untuk Shopee ya apakah benar atau tidak, tapi kalau data kita sudah galbay 2 tahun akan dijual kepada pihak ketiga. Nah itu dia teman-temannya. Nah dari itu saya ada baca status seorang teman yang baru-baru ini didatangin DC ke rumahnya, yang mana DC ini maksa suruh bayar, dan saking ketakutannya dia hampir saja melakukan pembayaran, yang ternyata DC yang datang ini adalah DC gadungan. Nah kita bacakan informasinya. Temen gue sempat panik karena siang-siang 2 orang datang ke rumahnya ngaku DC pinjol, minta 8 juta transfer sekarang juga. Padahal dia belum telat bayar, baru H-2 itu tempo. Dia hampir transfer, untungnya dia telepon temen dulu karena dia kerja di pinjol legal, bukan sales, bukan marketing, bagian desk collector. Temennya ketawa kecil terus bilang satu kalimat yang bikin dia batal transfer detik itu juga. Yang datang ke rumah lo tuh bukan DC, dan pinjol yang ngirim dia mungkin bukan tempat lo pinjam. Sistemnya namanya B tanda bintang terus D. Nah, ini mungkin kisahnya agak dihiperbola ya, diperbesar-besarkan. Mungkin bukan 8 juta yang mau dibayarkan temannya ini, mungkin hanya sekitar 500 ataupun 200 ribu yang mau dikirim ke DC pada saat itu juga.
Kemudian temannya menjelaskan tata cara penagihan melalui DC dan pihak ketiga. H-3 sampai H+30 itu adalah dex kolektor yang langsung dari pinjolnya. Kemudian H31 sampai H90 itu masih via telepon, terus tonnya agak ditegaskan. Kemudian 90 ke atas barulah fit kolektor boleh ke rumah. Dijelaskan lagi DC internal atau DC langsung bawaan dari pinjol itu punya data lengkap kita, dan bisa jadi yang menjual data lengkap kita kepada pihak ketiga itu adalah DC internal secara ilegal. Karena disebutkan di sini bahwa temennya itu dalam satu kantornya itu pernah dipecat karena ketahuan jual data orang 10.000 data dan bayarannya belasan juta. Yang beli untung ratusan juta. Cara kerjanya adalah dengan meneror 100 orang. Kalau 10 orang panik dan transfer 5 juta udah dapat 50 juta. Dan inilah yang sekarang banyak terjadi. Tidak ada yang pernah melakukan pinjol, tidak pernah berhutang di aplikasi ini, tapi diteror di mana-mana. Ini akibat adanya ratusan ribu data yang dijual secara ilegal. Nah, diinformasikan lagi oleh DC ini, apabila ada DC gadungan yang datang, langsung tanyakan saja surat API-nya dan juga surat hutangnya serta sebutkan dari pinjol apa. Karena apa? DC legal pasti bawa kartu sertifikat. Kalau dia gagap, bilang lupa bawa atau malah marah, itu preman, suruh pulang dan rekam video. Nah, kemudian ada yang info ini lagi viral di komplek aku dengan modus yang sama, dan ini pelakunya ada 2 orang laki-laki mau coba untuk masuk ke rumah warga. Untung direkam CCTV dan ternyata dia menagih pinjol. Pada saat ditanya dia menagih pinjol apa, orangnya langsung gelagapan. Dia cuma maksa suruh transfer hari itu juga. Kemudian ditanya surat-suratnya, dia tidak ada. Karena tidak ada, akhirnya pemiliknya ini agak coba ngegas, ujung-ujungnya mereka langsung pergi. Dan ini lagi banyak banget di wilayah Jakarta. Jadi hati-hati sekali ya. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi hal ini juga masih rame sekali di wilayah Jakarta. Ingat teman-teman ya, kejadian ini karena kebocoran data. Ada juga yang mengatakan bahwa di perusahaannya ada satu karyawan yang langsung dipecat gara-gara menjual 10.000 data. Artinya apa? Dalam satu hari si pelaku scammer ini bisa mendapatkan 5 juta hanya gara-gara menakutin kalian saja. Nih teman-teman ya, ini kejadian sudah mulai rame sekali di wilayah Jakarta sana. Saya harapkan kalian yang di wilayah Jakarta ingat pesan dari dia. Kalau didatangi DC, yang pertama kali kalian minta adalah tanya dulu hutang kalian sisa berapa. Kemudian minta SPPI-nya. Kalau DC-nya gelagapan atau ketakutan, pasti DC ini DC gadungan. Dan pinjol-pinjol yang paling ramai menggunakan pihak ketiga seperti ini, yang wajib diwaspadai dimanapun kita berada, itu biasanya yang pertama adalah yang DC-nya selalu datang menggunakan pihak ketiga, Kredivo, lanjut Kredit Fast, Indodana, Julo, Singa ID, Cairin, Uangmi, Uatas, Shopee. Baru-baru ini Shopee lagi rame di wilayah Depok, Bogor, dan Jakarta Utara. Lagi rame lagi teman-teman ya. Udah banyak sekali yang info ke saya, banyak didatangin sama DC dari pihak ketiga, walaupun galbenya baru 2 bulan ataupun 3 bulan. Jadi hati-hati, pihak ketiga yang datang wajib ada SPPI-nya. Lanjut lagi itu ada Kredit Pintar, kemudian Indosako. Indosako lagi rame di wilayah Jawa Tengah, kemudian lagi rame di wilayah Banten. Jadi buat teman-teman semua yang didatangin oleh pihak ketiga, selalu saya sampaikan jangan langsung gelagapan. Tunjukkan bahwa kalian tahu peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK setiap yang datang ke rumah. Yang pertama, kalau seandainya DC tersebut teriak-teriak, ya teriak-teriak, ada seorang teman yang informasi ke saya, ada DC datang mbak dari pihak perbankan, DC bank ya, dia datang ke kantor saya teriak-teriak menagih hutang. Itu bagaimana mbak? Jangan pernah lupa videokan. Kalau kalian ketakutan bahwa akan adanya ancaman UU ITE kita menyebarkan ada orang-orang yang menagih kita, yang perlu kita tanamkan adalah kita tidak menyebarkan mukanya secara langsung alias kita blur. Yang kedua yang dilakukan oleh DC tersebut itu adalah tindakan pidana karena sudah membuat ketidaknyamanan di sekitar kita. Nah itu yang harus kita pegang. Jadi jangan takut dengan UU ITE karena mereka melakukan sudah di luar dari aturan mereka. Tuh teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah yang harus kalian lakukan, minta SPPI-nya dan KTP-nya, fotokan.
Kalau mereka ketakutan ketika kita fotokan, pasti itu Desi gadungan. Dan ingat, SPPI tidak dalam bentuk di HP. Yang bentuknya adalah seperti KTP, itu yang jelas ada, yang memang dikeluarkan oleh API. Jadi jangan terkecoh. Saya yakin kalau ini berhasil di wilayah Jakarta, mereka akan mulai di wilayah-wilayah lain yang mereka banyak tahu itu banyak orang yang galbay, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mungkin wilayah-wilayah Sumatera yang paling banyak orang galbay. Kalau praktik ini kalian loloskan, saya yakin praktik ini akan terus berkembang. Ingat, ketika DC datang, jangan pernah tunjukkan ketakutan, santai saja dan jangan menimbulkan kegaduhan. Ingat, segala tindakan kita bisa menjadi pidana yang awalnya hanya perdata. Gitu teman-teman ya. Jadi perlu kalian tegaskan dan ingat segala peraturan ketika Desi datang. Dan ingat sekali, bukan kalian saja yang galbay. Bukan berarti kalian orang satu-satunya harus membayarkan hutang pada hari itu juga. Tidak, ingat, orang yang galbay itu banyak. Orang yang galbay itu terpaksa melakukan karena untuk memperbaiki ekonominya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dan akhirnya kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.